Ya, ketemu lagi Bapak Ibu di pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Jadi di dalam yang namanya menjalankan manajemen di dalam perusahaan, ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu tanggung jawab sosial dan bagaimana manajemen itu dijalankan dengan berdasarkan etika. Jadi ada pun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama untuk mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis, lalu mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Apa sebenarnya pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan? Jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah atau sering disebut dengan CSR. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja pernah mendengar istilah ini, ya. Jadi CSR ini adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, sebenarnya di lingkungan kita, apalagi di kota Pematang Siantar, ada satu contoh perusahaan yang nyata dan kita mungkin sudah pernah menggunakan jasa atau manfaat dari CSR yang diberikan oleh perusahaan itu. Contohnya Bapak Ibu, PT SCTC, ya. Semua warga masyarakat, warga Siantar mungkin mengetahui atau mengenal siapa sebenarnya PT SCTC itu, gitu ya. Nah, PT SCTC sendiri mereka memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan memberikan fasilitas, ya, dengan memberikan fasilitas kepada tidak hanya warga sekitar yang ada di sekitar perusahaan, yang tinggal di sekitar perusahaan, tetapi juga mereka bahkan memberikan fasilitas umum untuk satu wilayah atau satu kota, ya. Contoh CSR yang mereka berikan, pengadaan tempat sampah, lalu ikut serta dalam pembangunan fasilitas ataupun ikon-ikon Pematang Siantar, gitu ya. Salah satu contohnya pembangunan tugu yang ada di lampu merah. Nah, itu salah satunya, ya. Lalu penyediaan pemadam kebakaran, ya. Jadi siapapun bisa menggunakan, siapapun bisa memakai fasilitas tersebut. Karena apa? Karena fasilitas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan untuk masyarakat sekitar. Selain itu Bapak Ibu, salah satu contoh dari bentuk tanggung jawab sosial itu adalah perekrutan tenaga kerja, atau lebih kepada bagaimana perusahaan keberadaan perusahaan itu memberikan dampak yang positif, memberikan hal-hal yang positif, atau bahkan dengan adanya perusahaan itu, ya, dapat membangun yang namanya ekonomi, ya, dari suatu wilayah di mana dia berada. Oke Bapak Ibu, itu merupakan salah satu contoh nyata CSR dan bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Nah, di sini Bapak Ibu ada pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis, ya. Yang pertama, mereka memandang kegiatan bisnis itu seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lalu yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan
masalah di lingkungan sosial masyarakat. Lalu yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan dan sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Ya. Nah, kalau pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis, yang pertama itu mereka memandang perusahaan tidak memiliki alih untuk mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Sedangkan yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat. Dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Lalu yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Dan yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan tanggung jawab sosial ini ada pro dan kontra, ya. Ada yang memandang ya memang perusahaan harus ikut serta dalam bertanggung jawab dalam menangani kondisi sosial dari masyarakat. Tetapi ada yang memandang kalau ternyata ya kita nggak perlu ikut campur dalam pro dan kontra atau masalah sosial yang ada di masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu bicara tentang tanggung jawab sosial, ya bicara tentang CSR, ya kita tidak hanya terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Tidak hanya terkait itu saja Bapak Ibu. Tetapi CSR ini juga seringkali dapat dijadikan perusahaan untuk membentuk citra, untuk membentuk bagaimana pandangan konsumen, bagaimana penilaian ya konsumen terhadap citra perusahaan. Karena Bapak Ibu, ketika citra perusahaannya baik, otomatis ya konsumen akan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Ya, orang lebih simpatik. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi, kalau CSR-nya saja tidak baik, ya ini bisa menjadi semacam pandangan negatif atau bahkan bisa menyebar ke kalangan luas masyarakat. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ketika misalnya ada satu perusahaan di wilayah saya, ya, keberadaan perusahaan itu tidak punya kontribusi terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ya, kenapa? Ketika misalnya dia melakukan perekrutan, dia tidak pernah merekrut warga setempat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia merasa perusahaan ini berdiri sendiri, tidak ada kontribusi sedikit pun atas misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga sekitar, ya. Atau bahkan misalnya untuk pengelolaan limbahnya, dia tidak peduli, ya. Dia tidak merasa bertanggung jawab atas pengelolaan limbah yang baik dari hasil kegiatan produksi perusahaannya. Nah, hal-hal yang seperti itu ya akan memberikan pandangan yang negatif atau bahkan orang tidak punya simpatik gitu ya terhadap apa terhadap perusahaan itu. Jadi misalnya terjadi sesuatu, misalnya ada pendemoan, misalnya perusahaannya misalnya mengalami pencurian, ya orang tidak mau peduli gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada dampak positif yang diberikan dari keberadaan perusahaan itu. Itu ya. Atau bahkan bisa jadi perusahaannya akan menjadi mengalami hal-hal yang terkait dengan hukum. Misalnya ada tuntutan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang namanya perusahaan yang memiliki CSR yang jelas, yang sudah menjalankan CSR dengan baik, saya rasa nggak ada ruginya, itulah kira-kira Bapak Ibu. Karena yang saya katakan tadi,
CSR itu juga merupakan gambaran perusahaan. Dengan CSR itu juga bisa membentuk kepercayaan, bisa membentuk citra dari perusahaan. Tuh. Oke. Lalu selanjutnya, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. Secara reaktif cenderung menolak tanggung jawab sosial, akomodatif melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Ya, kalau dia defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Lalu ada yang proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab sosial. Oke. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu, kita kan sudah bekerja di perusahaan. Bisa kita lihat perusahaan kita jenis yang mana? Apakah jenis yang reaktif? Apakah jenis yang akomodatif? Apakah jenis yang defensif? Atau yang proaktif? Ya, sebenarnya saya punya beberapa contoh CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, ya, yaitu dalam bentuk video, tapi saya tidak bisa putar di sini, ya. Tapi nanti akan saya share, ya, di deskripsi terkait dengan kalian bisa tonton, ya. Kira-kira apa sih, bagaimana sih contoh dari CSR yang baik? Ya, nanti ada itu CSR yang dilakukan oleh PT XL, lalu ada juga yang dilakukan oleh perusahaan PLN. Nanti Bapak Ibu bisa tonton dan bisa lihat, ya. Oke, selanjutnya, ya. Nah, strategi-strategi tadi kita akan bahas di sini, ya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, yang pertama strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial itu cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Nah, ini salah satu contoh seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi dia tidak mau ambil bagian, ya, atau bahkan sama sekali tidak peduli. Ya itulah yang dilakukan oleh strategi reaktif ini. Maka biasanya perusahaan-perusahaan yang jenis ini, ya, dia mencari perlindungan. Ya, dia mencari perlindungan. Dan biasanya ini mereka mencari perlindungan dari oknum-oknum pihak ketiga yang bisa melindungi mereka atau yang bisa mengamankan mereka dari yang namanya tuntutan-tuntutan masyarakat. Ya. Lalu yang kedua, strategi defensif. Ini adalah strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Ya. Kalau justru strategi defensif ini dia menggunakan cara, ya, melalui jalur hukum, tetapi secara legal, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana supaya perusahaannya aman? Dia biasanya ya dia misalnya menyewa yang namanya pengacara, lalu pokoknya yang berkaitan dengan orang-orang yang bergerak di bidang jalur hukum, ya Bapak Ibu. Tetapi dengan alasan apa dia menolak melakukan tanggung jawab sosial, gitu ya. Lalu yang ketiga, strategi akomodatif. Kalau ini dia merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Ya, jadi kalau strategi akomodatif ini dia melakukan tanggung jawab sosialnya itu karena ada tuntutan dari masyarakat. Ya, ketika tidak ada tuntutan ya tidak melakukan apapun, gitu ya. Jadi itu yang namanya strategi akomodatif. Ya. Lalu yang keempat itu adalah strategi proaktif. Kalau strategi proaktif ini, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial itu adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Ya, jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Siapa stakeholder ini? Stakeholder ini salah satunya adalah pemegang saham, orang-orang yang akan menanamkan saham,
ya. Konsumen juga masuk, ya, masyarakat juga masuk. Itu yang masuk ke stakeholder. Ya, stakeholder juga masuk pemasok. Oke, Bapak Ibu. Jadi, dari keempat strategi ini, yang paling baik adalah strategi proaktif. Maka sebaiknya Bapak Ibu, ketika kalian menjadi seorang wirausaha, ketika kalian menjadi seorang pengusaha, sangat penting Bapak Ibu untuk melaksanakan yang namanya CSR. Ya, maka sebaiknya lakukanlah strategi proaktif. Apa sebenarnya manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, ya, yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lalu yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu selain berkepentingan, kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan juga akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar jelas apa itu win-win solution. Win-win solution itu adalah solusi, ya, yang didapatkan dan semua pihak itu mendapatkan keuntungan. Itulah win-win solution. Jadi tidak ada yang namanya dirugikan, ya, dari situasi tersebut. Ya, jadi manfaat tanggung jawab sosial tadi itu apa? Perusahaannya dapat manfaat, masyarakatnya juga dapat manfaat, ya. Di mana masyarakatnya bisa dengan tenang atau bahkan merasakan dampak positif adanya perusahaan itu. Misalnya kita warga Pematang Siantar bisa merasakan manfaat adanya PT STC dengan apa? Penggunaan yang namanya fasilitas umum. Salah satunya penyediaan pemadam kebakaran. Ya, kita untung, perusahaan juga untung. Perusahaan mendapatkan citra yang positif. Ya, kita bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Jadi sama-sama untung, gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Ya. Jadi dengan menjalankan tanggung jawab sosial ini juga kita ikut serta membantu yang namanya pemerintah, ya. Oke. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Itu menurut Griffin. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Beberapa nilai personal sebagai standar dari etika. Yang pertama, ya, nilai atau value sendiri itu pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Lalu yang kedua itu adalah etika personal atau personal values, yang pada dasarnya itu merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dia lakukan. Lalu yang ketiga, yaitu nilai personal, terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Di mana nilai terminal itu merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental itu adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Jadi Bapak Ibu, bisa kita lihat apa yang membedakan nilai terminal dengan nilai instrumental. Ya, kalau nilai terminal tadi di sini dilihat pandangan atau cara berpikir seseorang, berarti mindset ya Bapak Ibu, dalam mewujudkan
yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu, ya. Jadi nilai terminal itu bagaimana mindset kita untuk meraih sesuatu, ya. Ada orang yang punya mindset bagaimanapun saya harus apapun akan saya lakukan bagaimana saya supaya mencapai tujuan saya. Tetapi ada orang yang ketika dia mau mencapai sesuatu pun dia tetap memakai etika, dia tetap memakai logika gitu ya. Dia tetap memakai perasaan. Nah, itu yang membedakan nilai personal dengan nilai terminal. Oke, Bapak Ibu. Nah, penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental ini menurut Kettner pada tahun 1992. Jadi berdasarkan dari 220 manajer itu beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu untuk dimiliki itu adalah yang pertama kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Ya. Sedangkan sebagian responden dari 220 manajer itu beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki itu adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, setiap individu ternyata memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan nilai terminal dan nilai instrumental. Ya, jadi Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu anggap ya menjadi nilai-nilai instrumental dan nilai terminal yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Ya, maka itu akan terterapkan ketika Bapak Ibu bekerja, ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin, ya, ketika Bapak Ibu mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ya, jadi nilai terminal dan nilai instrumental yang Bapak Ibu miliki itu akan sangat menentukan seberapa baik etika Bapak Ibu. Oke, selanjutnya konflik nilai Bapak Ibu. Ya. Konflik intrapersonal pada dasarnya itu terjadi di dalam individu dan antar individu. Konflik antara individu dengan organisasi itu pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Ya, jadi seringkali terjadi konflik antara saya misalnya dengan tempat saya bekerja. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya, tetapi kita harus pandai menyesuaikannya. Ya, kenapa? Karena tuntutan dari perusahaan itu merupakan keharusan, nilai yang konflik yang kita punya itu juga ya tetap harus kita pegang. Maka bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, konflik antar budaya. Nah, ini pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Nah, berbagai isu seputar etika manajemen, ya. Yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, lalu ada konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, lalu penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, lalu pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi inilah berbagai isu terkait dengan etika manajemen Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada beberapa model penilaian etika. Ya. Yang pertama, pengumpulan data mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan.
Lalu melakukan analisis, apakah tindakan atau kegiatan yang dilakukan itu memenuhi 4 kriteria etika. Yang pertama manfaat, pemenuhan hak, keadilan, dan pemeliharaan. Ya. Nah, ketika masalah tersebut ya atau data tersebut ya tidak dalam seluruh kriteria, maka apa yang harus dilakukan? Ya. Atau tidak dalam satu atau beberapa kriteria, ya, atau situasi itu memang masuk ke dalam keempat kriteria tersebut, ya, maka mulai lakukan penilaian apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria tidak terpenuhi sehingga dapat dimaklumi, apakah kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria lain. Apakah ada faktor di luar kemampuan organisasi yang menyebabkan sebagaimana kriteria itu tidak terpenuhi? Ya, jadi ada pengukuran, ya, itu etis atau tidak etis, itu adalah keputusan akhir. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Yang pertama itu adalah pelatihan etika. Ya. Jadi pada dasarnya manusia itu membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Ya, budaya organisasi sebagai nilai yang dianut oleh sebuah organisasi, ya, pada kenyataannya itu memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Begitu pula dengan etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen. Perlu pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi mulai dari level tertinggi hingga terendah. Jadi pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik. Lalu yang kedua itu adalah advokasi etika. Ya. Nah, advokasi etika ini adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Lalu yang ketiga itu adalah kode etik. Ya. Nah, kode etik ini terkait dengan harus adanya standar aturan mengenai etika perusahaan. Jadi sudah tersusun secara baik apa sebenarnya yang menjadi standar etika perusahaan tersebut. Ya. Nah, standar etika atau kode etik yang disusun itu ya harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of etik yang sedang mereka jalankan. Ya. Contohnya perusahaan Xerox. Mereka menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan. Tidak akan memberikan sogokan, tidak akan merahasiakan sesuatu terhadap konsumen. Dan mereka tidak akan melakukan penipuan terkait dengan harga. Ya. Jadi pernyataan ini spesifik mereka nyatakan dalam berbagai kesempatan di depan khayalak ramai dan ada dan mereka mempublis hal tersebut. Ya. Lalu yang kedua, syarat kedua, agar kode of etik itu bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward and punishment system. Ya. Jadi tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, kode of etik ini itu sangat sulit untuk dilakukan atau diimplementasikan. Ya. Lalu selanjutnya itu adalah keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Nah, ini dalam upaya ini biasanya menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Jadi dalam istilah ini manajemen dinamakan sebagai whistleblowing atau meniup peluit, ya.
Jadi pada konteksnya bahwa jika perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus berjalan, ini merupakan dapat kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah yang representatif untuk menangani kasus-kasus seperti ini, ya. Jadi upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Oke, Bapak Ibu, sekian materi ke-5 terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika manajemen, ya. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tugas yaitu tolong paparkan dan jelaskan ya CSR atau tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, lalu coba juga paparkan bagaimana kondisi etika manajemen yang ada di dalam perusahaan Bapak Ibu. Jadi ada 2 soal di pembelajaran ini yang harus Bapak Ibu tuliskan dan jelaskan ya, dan nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Horas.